Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pagi ini berjudul Allah Pecemburu, Pembalas, Pendendam. Ada cukup banyak ayat-ayat, terutama di Perjanjian Lama, yang menuliskan Allah melakukan pembalasan. Allah yang murka, Allah yang cemburu, yang secara umum berkonotasi negatif. Dan tentunya itu menimbulkan pertanyaan bagi setiap kita, bukankah Allah itu pengasih, bukankah Allah itu penyayang, bukankah Allah itu panjang sabar? Mari hari ini kita sama-sama memahami bagaimana konteks Allah pecemburu, pembalas, dan pendendam. Allah itu pribadi yang punya perasaan sama seperti manusia. Bedanya, Allah tidak ternodai oleh dosa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cemburu diartikan sebagai merasa kurang senang melihat orang lain beruntung, kurang percaya, curiga, yang memiliki konotasi negatif. Tetapi jika kita lihat dalam terjemahan bahasa Ibrani dan Yunani, sebenarnya kata cemburu ini memiliki arti yang berbeda, yaitu memiliki arti membara, menyala, mendidih, dan juga semangat. Kata cemburu bisa berarti positif jika berkaitan dengan mempertahankan apa yang menjadi haknya, dan juga bisa berkonotasi negatif jika berkaitan dengan menginginkan yang bukan haknya atau iri hati. Istilah cemburu dalam konteks yang berhubungan dengan Allah lebih tepat diterjemahkan sebagai semangat, karena kita tahu tidak mungkin ada yang negatif dalam diri Allah. Dan semangat seperti apa? Yaitu yang pertama, semangat untuk mempertahankan kekudusannya. Yang kedua, kecemburuan Tuhan berhubungan dengan semangat untuk mempertahankan keakuannya. Dalam Keluaran 3 ayat 14 di situ dikatakan, aku adalah akulah aku. Artinya hanya Tuhan satu-satunya, hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa menyaingi. Dan hanya satu-satunya Allah yang boleh disembah, dan Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Dan juga yang ketiga, yaitu hasrat dan semangat Allah yang besar untuk mendapatkan kembali umatnya. Nah, bagaimana kita memahami Allah pembalas dan pendendam? Sebenarnya pembalasan dan dendam Allah berhubungan dengan kecemburuannya. Pembalasan dan dendam Allah berhubungan dengan murkanya atas dosa dan kejahatan. Dan pembalasan dan dendam Allah ini juga berhubungan dengan semangat Tuhan untuk melindungi umatnya. Dosa adalah masalah yang serius di hadapan Allah, sekalipun dosa yang manusia anggap kecil dan sepele. Dalam 1 Korintus 5 ayat 6, Galatia 5 ayat 9 di situ dikatakan, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Sekecil apapun dosa itu dapat merusak seluruh kehidupan kita. Dan pembalasan atau murka Allah yang mengerikan ini harus dipandang sebagai konsistensi Allah terhadap kebenaran dan keadilan yang mengharuskan dirinya untuk bertindak melawan segala bentuk ketidakbenaran dan ketidakadilan. Nah, sebenarnya kepada siapa murka Allah ini tertuju? Yaitu kepada musuh-musuh atau lawan-lawannya, orang-orang yang memberontak dan melawan Allah, yang seperti dalam kitab Nahum 1 ayat 2 di situ, murka Allah tertuju kepada orang-orang Niniwe, kepada orang-orang Asyur, karena mereka tidak hanya melawan Israel, tetapi mereka juga melawan Tuhan, mencemooh hukum dan tatanan moral Allah, dan juga terjadi kejahatan yang luar biasa. Segala yang mengancam kekudusan, kehormatan, nama baik, dan kemuliaan akan menjadi objek kecemburuan dan dendam Tuhan. Murkanya hanya tertuju kepada mereka yang memberontak, mereka yang melawan Allah dan bersikeras untuk bertahan dalam dosa atau kejahatan. Tetapi yang perlu kita ingat, murka Allah tidak pernah lepas dari kasih dan kesabarannya, dan pasti untuk kebaikan umatnya. Nah, bagaimana tanggapan atau sikap kita terhadap karakter Allah ini? Yang pertama, mari kita tidak menganggap remeh dosa. Sekecil apapun dosa, jika dipertahankan dan tidak bertobat, akan mendatangkan murka Allah. Jangan menganggap tidak ada masalah ketika semuanya baik-baik atau aman-aman saja, sepertinya Tuhan tidak bertindak apa-apa. Mungkin kita menganggap, aku tidak berdoa nggak apa-apa, saya tidak ibadah juga nggak apa-apa, saya tidak pelayanan juga nggak apa-apa. Hati-hati, jangan menganggap tidak ada masalah ketika semuanya baik-baik atau aman-aman saja. Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah
ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Dan yang terakhir, jangan takut terhadap hukuman Allah. Lebih baik jatuh ke tangan Allah daripada ke tangan iblis. Mari miliki semangat seperti Allah untuk mempertahankan kekudusan dan kebenaran pribadi terutama, tetapi juga kekudusan keluarga, gereja, bahkan kekudusan bangsa. Jangan pernah ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, andalkan Allah. Jangan membangkitkan kecemburuan dan murka Tuhan. Sebaliknya, berikan yang terbaik baginya. Amin.